الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberikan umur panjang sehingga kita bisa bertemu bulan Ramadan yang mulia, walau dalam kondisi mungkin kurang menggembirakan bagi sebagian perantau yang terpaksa tidak bisa mudik bertemu keluarga, kerabat dan sanak saudara. Namun jangan sampai menghalangi kita untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita semua masih diberikan hidayah, inayah, ketetapan iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah berupa puasa Ramadan. Karena tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa puasa Ramadan di bulan yang mulia ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang spesial. Ketika tiba Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu dan pahala dilipat gandakan. Ramadan adalah bulan yang berlimpah keberkahan. Permulaannya penuh dengan rahmah atau kasih sayang, pertengahannya syarat dengan ma'rifat, ampunan, pungkasannya adalah kebebasan dari api neraka. Ramadan adalah sebaik-baik bulan. Di dalamnya terdapat malam yang merupakan sebaik-baik malam, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Ramadan adalah madrasah yang menempa seorang muslim menjadi insan yang dapat merasakan lapar dan dahaganya orang-orang fakir dan miskin. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Ramadan mengajarkan sabar dan syukur, karena orang yang berpuasa dituntut untuk sabar dalam meninggalkan seluruh perkara yang dapat membatalkan puasa. Ia juga semestinya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan dan melakukan ibadah-ibadah di dalamnya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, berbahagialah seseorang yang mendapati Ramadan lalu dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena berbagai kebaikan dan ketaatan yang ia lakukan selama Ramadan. Sebaliknya, sungguh merugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, namun kesempatan itu ia sia-siakan, kesempatan emas itu tidak ia manfaatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bu'dan liman adraka Ramadan, lam yughfar lahu fihi," rawahu Tabrani wa ghairuh. Yang maknanya sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. At-Tabarani dan lainnya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu selama Ramadan sebaik-baiknya. Kita isi dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin kita akan berpisah selamanya dengan Ramadan. Sehat dan muda tidaklah dapat menunda kematian. Sakit dan tua juga tidak dapat mempercepat kematian. Kita tidak mengetahui kapan ajal mendatangi kita semua. Kaum muslimin sekalian, marilah kita prioritaskan segala hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita, yaitu takwa dan amal soleh. Seseorang tidak akan mencapai derajat takwa dan tidak akan bisa melakukan amal soleh sebagaimana mestinya tanpa bekal ilmu. Jadi kuncinya adalah ilmu dan amal.
Kita bekali diri kita dengan ilmu agama, lalu kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Takwa dan amal soleh adalah buah dari ilmu dan amal. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, sebanyak apapun urusan dunia kita, janganlah hal itu melalaikan kita dari urusan akhirat. Sesibuk apapun kita, janganlah hal itu menghalangi kita dari mengumpulkan bekal untuk kebahagiaan abadi di akhirat kelak. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, arti dari hadis di atas bukan berarti bekerja banting tulang, tak kenal lelah dan menumpuk harta sebanyak mungkin untuk urusan dunia karena seakan hidup selamanya sehingga melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saudaraku sekalian, arti yang benar adalah mengikuti para ulama mayoritas dalam mengartikan hadis di atas adalah urusan yang bersifat duniawi bisa ditunda seakan-akan kita hidup selamanya. Akan tetapi jika berkaitan dengan urusan akhirat, maka kita lakukan saat ini juga dan jangan ditunda seakan-akan kita mati esok hari. Begitulah saudaraku sekalian yang kami fahami dari arti hadis di atas, yang insya Allah sesuai dengan apa yang diartikan para ulama-ulama yang terpercaya. Sekali lagi, urusan dunia bisa ditunda saudaraku sekalian karena seakan hidup selamanya. Sekarang bekerja ditunda sekarang, bisa besok masih ada waktu untuk bekerja. Namun sebaliknya, urusan akhirat janganlah ditunda karena seakan esok kita akan meninggal. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang, lebih-lebih di bulan yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.